Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan dalam kesempatan ini kita membicarakan masalah Rana Sakti dan tidak bosan-bosannya saya menyatakan bahwa untuk memahami Prana Sakti secara keseluruhan itu harus kita pahami melalui gerak dan jurus-jurus Prana Sakti. Yang kedua, harus memahami sistem pernapasan Prana Sakti. Dan yang ketiga, itu yang paling penting, adalah memahami kaidah akidah Prana Sakti, di mana kaidah dan akidah itu sepenuhnya mengacu kepada akidah dan kaidah Islamiyah. Tentu saja berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Saudara-saudara sekalian, kita melanjutkan pembicaraan kita terdahulu dan pembicaraan kita kemarin terputus dalam pembahasan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan misinya selaku Rasul yang diemban dan dipercayakan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa terpaksa beberapa kali beliau ikut melaksanakan satu peperangan, dan peperangan itu terjadi adalah karena posisi Islam pada saat itu menjadi terancam, atau ada pihak-pihak yang berusaha memberikan ancaman kepada Islam, dan ancaman itu semakin serius. Sebetulnya sudah bisa diduga karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, beliau menyampaikan kepada seluruh penduduk kota Makkah dan Madinah, tidak ada jalan gang-gang yang tidak beliau lalui, tidak ada jalan yang tidak dilalui, dan tidak ada rumah yang tidak dihampiri, semuanya dihampiri. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan kita bersama, bahwa Rasulullah pada saat itu berangkat pagi-pagi dengan pakaian yang bersih. Beliau senang memakai baju putih, menggunakan baju putih, dan pulang bajunya menjadi kotor. Dan pernah juga beliau pulang kakinya terluka. Dan yang paling mengejutkan dan menyedihkan mungkin adalah ketika beliau gigi gerahamnya itu rompal akibat pukulan seseorang, walaupun nanti dalam sejarahnya orang yang merontokkan gigi beliau itu justru ujung-ujungnya juga masuk Islam. Jadi putri beliau berkata, apakah harus demikian begitukah seorang utusan Allah? Melihat ayandanya pulang dalam keadaan capek, pulang dalam keadaan kumuh, padahal berangkatnya necis, bersih, dan pernah juga mengalami luka dan lain sebagainya. Lalu ditanyakan pertanyaan itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau tidak begini, kata beliau, kalau tidak begini, maka ajaran Islam itu tidak akan sampai langsung masuk ke rumah masing-masing manusia. Jadi dengan kegigihan beliau berjuang pada saat itu, menghasilkan
bahwa ajaran-ajaran Islam itu masuk ke kamar masing-masing. Tidak terbayangkan pada saat itu Islam bisa masuk kamar masing-masing, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa Islam itu melalui YouTube, melalui alat-alat komunikasi lainnya, itu masuk ke kamar-kamar, dan di kamar ada yang memiliki sebuah HP, dan HP Android bisa menyetel YouTube, dan di YouTube itu tersedia. Di YouTube itu sudah ada pihak-pihak yang menyampaikan tentang agama Islam. Barangkali termasuk di antaranya kita sebagai YouTube yang kita buat, yang kita bikin terkait konten Prana Sakti. Saudara-saudara kalian, saya perlu klarifikasi bahwa YouTube yang kita bikin ini adalah perspektif dari saya. Setelah saya masuk Prana Sakti, saya memiliki prospek terhadap Prana Sakti dan memiliki harapan-harapan yang akan datang bagi terkait dengan Prana Sakti. Dan untuk mencapai harapan itu, saya lakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Antara lain adalah membuat YouTube ini. Untuk membuktikan, untuk merealisasikan apa yang disebut oleh Rasulullah, bahwa dengan kegigihan beliau berjuang, maka akan ada misi, akan ada pemberitaan tentang Islam hingga masuk ke kamar masing-masing. Masuk ke kamar masing-masing terserah lewat pintu mana saja, bisa disetel pagi, bisa disetel siang, bisa disetel sore, bisa disetel malam, bisa disetel tengah malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Kalau seandainya anggota Prana Sakti memiliki perspektif, dia menggambarkan bagaimana Prana Sakti yang akan datang, dan dia melakukan sesuatu untuk bagaimana Prana Sakti itu hadir di masa-masa yang akan datang, maka tentu saja dia harus membuat sesuatu. Sesuatu itu boleh masuk ke kamar dari pintu mana saja, dari celah mana saja, karena apabila kita menggunakan YouTube, maka celah yang kita gunakan itu adalah kabel-kabel halus yang masuk dan menempel di sekitar rumah itu, dan disambut oleh kabel-kabel halus yang lebih halus lagi, dan sampailah ke mata, sampailah ke telinga seseorang. Nah itu. Jadi dengan demikian saya katakan bahwa ketika ini saya buat, ketika ini saya lakukan, bahwa Prana Sakti adalah merupakan Prana Sakti yang saya bikin dengan alat yang saya bikin ini, berarti ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi prospek saya. Tentu saja sangat menyedihkan bila ada orang belajar Prana Sakti, tetapi dia tidak memiliki prospek tentang Prana Sakti. Ya, itu hanya klarifikasi saja. Jadi ini bukan guru besar, saya hanya murid biasa saja yang tidak memiliki keistimewaan, tetapi saya memiliki prospek tentang Prana Sakti. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menjadi teringat dengan suatu peristiwa yang pada saat itu saya baru naik ke jurus
naik jadi halusan 1. Setelah saya masuk, saya mendapatkan kasaran sampai 10. 3 bulan kemudian kira-kira saya mendapatkan kesempatan untuk mendengar seorang guru besar, di mana guru besar itu mengatakan bahwa Prana Sakti ini kita dirikan dengan usaha-usaha untuk mempertahankan budaya bahasa dan budaya Indonesia. Sepanjang bahasa dan budaya Indonesia itu tidak bertentangan dengan kaidah Islamiyah. Itu disampaikan oleh Bang Aspan pada saat itu dalam sambutannya peletakan batu pertama bengkel Prana Sakti. Di belakang Bang Aspan itu saya lihat ada pohon pisang dan saya sangat saudara, situasi yang demikian itu yang membuat saya menjadi berimajinasi, dan memang imajinasi bagi saya rasakan perlu, karena Bang Aspan belum membicarakan sesuatunya secara jelas. Sesudah itu nampaknya beliau memiliki cita-cita yang sangat tinggi bahwa Prana Sakti ini adalah sebagai lembaga dakwah. Jadi Prana Sakti adalah dakwah dan Prana Sakti adalah mengembangkan sistem bela diri. Jadi dengan imajinasi itu saya akan mendapatkan perspektif yang mewah, dan dari perspektif itu nanti akan melahirkan gagasan-gagasan, dan nanti akan kita uji apakah gagasan itu cukup konsisten dengan apa sebetulnya yang sedang diperjuangkan oleh Prana Sakti. Oleh karena itu, dari peristiwa yang satu itu, dari situasi yang ada pada saat itu, dan kondisi di mana beliau berdiri di membelakangi sebuah pohon pisang yang rimbun dan tumbuh beberapa pohon pisang besar dan kecil, dan daun-daunnya menjuntai seperti menjanjikan masa depan yang bagus, yang subur, masa depan yang sangat mungkin itu bisa dicapai. Yaitu sesuatu yang bisa dicapai dengan gerakan-gerakan dakwah Prana Sakti, dengan jurus, dengan sistem pernafasan, dan akidah kaidah Prana Sakti yang mengacu kepada akidah dan kaidah Islamnya. Mari kita ikuti saja bagaimana pemikiran-pemikiran yang harus kita kembangkan di dalam Prana Sakti ini, di dalam menempuh suatu cita-cita dan mengatasi segala permasalahan. Dan sekarang ini kita sedang selalu berkecamuk bahwa kepentingan politik yang demikian gencar, dan tentu saja dakwah kita harus tetap jalan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, sampai kita mati, kita tetap berpegang kepada la ilaha illallah. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.